Halo semuanya, sebelum memulai, saya ingin mengajak teman-teman memperhatikan kebiasaan kita sehari-hari. Coba lihat kolom komentar di media sosial atau notifikasi di ponsel. Banyak sekali istilah yang kita gunakan berasal dari bahasa Inggris, seperti scrolling, caption, relate, healing, upload, download, atau overthinking. Jujur, saya pun sering melakukan hal yang sama. Kita menggunakan istilah-istilah tersebut karena terasa lebih praktis atau mungkin karena sudah terlanjur terbiasa. Namun, pernah tidak kalian bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya ada tidak ya padanan bahasa Indonesianya? Nah, melalui video ini, saya, Naila Zurafianza, ingin mengajak teman-teman untuk sejenak berhenti dari kesibukan digital dan bersama-sama mengulik mengapa fenomena ini bisa terjadi, serta mengapa penting bagi kita untuk tetap sadar terhadap bahasa kita sendiri. Akhir-akhir ini, saya sering berpikir tentang kebiasaan kita menggunakan istilah bahasa Inggris. Salah satu yang paling sering saya gunakan adalah kata scrolling. Lalu saya sempat bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa bahasa Indonesia dari kata scrolling? Setelah mencari di KBBI, saya baru mengetahui bahwa padanan katanya adalah menggulir. Hal yang sama juga terjadi pada kata caption. Selama ini kita sangat akrab dengan istilah tersebut. Padahal dalam bahasa Indonesia ada kata takarir. Kemudian saat kita mengatakan saya relate dengan cerita itu, sebenarnya kita bisa menggunakan kata berkaitan atau sejalan. Dari pengalaman itu, saya menyadari bahwa masalahnya bukan karena bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata yang cukup. Justru sebaliknya, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata yang mungkin belum kita kenal. Masalahnya adalah kita jarang mencari tahu dan sudah terlalu terbiasa menggunakan istilah asing. Akibatnya, ketika mendengar padanan bahasa Indonesia, justru terasa asing di telinga kita sendiri. Kalau dipikir-pikir, fenomena ini cukup menarik. Kita bisa dengan mudah mengingat kata scrolling, caption, atau upload karena hampir setiap hari melihat dan menggunakannya. Namun, ketika mendengar kata menggulir, takarir, atau mengunggah, banyak dari kita justru perlu berpikir terlebih dahulu untuk memahami maksudnya. Padahal secara makna, kata-kata tersebut tidak sulit. Hanya saja kita belum terbiasa mendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain scrolling dan caption, masih banyak contoh lain yang sering kita temui. Misalnya, upload yang memiliki padanan unggah, download menjadi unduh, online menjadi daring, dan offline menjadi luring. Menariknya, beberapa istilah tersebut sebenarnya sudah cukup sering digunakan dalam berbagai dokumen resmi, situs pemerintahan maupun dunia pendidikan. Akan tetapi, dalam percakapan sehari-hari, kebanyakan dari kita masih lebih memilih menggunakan istilah bahasa Inggris. Saya sendiri juga demikian. Kalau sedang berbicara dengan teman, saya lebih sering mengatakan saya baru upload tugas dibanding dengan saya baru mengunggah tugas. Saya juga sering mengatakan kelasnya online dibanding kelasnya daring. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama. Menurut saya, salah satu alasan mengapa fenomena ini terjadi adalah karena pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Saat membuka TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya, kita terus-menerus terpapar istilah dari berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris. Tanpa kita sadari, kata-kata tersebut kemudian menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Semakin sering digunakan, semakin akrab pula kata-kata tersebut di telinga kita. Namun, saya tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang sepenuhnya salah. Pada era globalisasi seperti sekarang, kemampuan memahami bahasa asing tentu menjadi nilai tambah yang penting. Bahasa Inggris misalnya, membantu kita mengakses informasi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi dengan masyarakat dari berbagai negara. Masalahnya bukan pada penggunaan bahasa asing itu sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita begitu terbiasa menggunakan bahasa asing hingga melupakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional kita. Saya jadi berpikir bahwa bahasa itu seperti rumah kita sendiri. Jika kita terlalu sibuk menumpang pada istilah bahasa asing karena dianggap lebih keren, lama-kelamaan rumah bahasa kita sendiri bisa menjadi kurang terawat. Tentu rumah tersebut tidak akan langsung rusak. Namun, jika tidak pernah diperhatikan, nilainya bisa semakin berkurang di mata penghuninya sendiri. Karena itu, saya mencoba melakukan hal sederhana, yaitu mulai mengenal beberapa padanan bahasa Indonesia yang sebelumnya jarang saya gunakan. Misalnya ketika ingin mengatakan, tadi saya habis upload video, saya mencoba menggantinya menjadi, tadi saya habis mengunggah video. Awalnya memang terasa sedikit kaku, namun setelah diucapkan beberapa kali, ternyata terasa biasa saja. Hal yang sama juga terjadi ketika saya mencoba menggunakan kata daring dan unduh. Semakin sering digunakan, semakin terbiasa pula saya mendengarnya. Dari situ, saya menyadari bahwa yang membuatnya terasa kaku bukanlah bahasanya, melainkan kebiasaan kita yang belum terbiasa menggunakannya. Sebagai mahasiswa, tugas kita bukan menjadi kamus berjalan yang harus berbicara baku selama 24 jam. Kita juga tidak harus mengganti semua istilah asing yang ada dalam percakapan sehari-hari. Namun, memiliki kesadaran untuk mengetahui padanan katanya merupakan salah satu bentuk penghargaan kita terhadap bahasa nasional. Selain itu, kemampuan berbahasa yang baik juga penting dalam kehidupan akademik. Saat menulis makalah, laporan artikel, atau tugas kuliah lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dapat membantu kita menyampaikan ide dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Karena itulah, mengenal kosakata bahasa Indonesia sebenarnya bukan hanya soal kebanggaan terhadap bahasa nasional, tetapi juga bagian dari kemampuan komunikasi yang baik. Itu tadi sedikit ulasan dari saya mengenai kebiasaan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari video ini bukan untuk melarang kita menggunakan bahasa Inggris. Saya sendiri juga menyadari bahwa bahasa bersifat dinamis dan akan terus berkembang mengikuti zaman. Namun, poin yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya memiliki kesadaran dalam berbahasa. Jangan sampai kita terlalu terbiasa mengadopsi istilah dari bahasa lain sehingga kita lupa bahwa bahasa Indonesia juga memiliki kekayaan kosakata yang sangat beragam dan mampu digunakan untuk mengekspresikan berbagai hal. Setidaknya dengan mengetahui dan sesekali menggunakan padanan bahasa Indonesia, kita turut menjaga identitas bahasa kita sendiri. Karena pada akhirnya bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembahasan singkat ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia. Saya Naila Azurafianza, sampai jumpa dan terima kasih.